Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, hari ini adalah hari-hari terakhir lu bisa melihat Teheran di peta dunia. Karena Teheran lagi krisis air. Ini gak ngadi-ngadi, semuanya lagi pada panik dan lu bisa lihat semua orang itu pada berceceran di jalan cari air kemana aja, tapi gak bisa guys, karena kering. Dan diprediksi Iran itu bisa kolaps tahun ini. Dan lu tahu kalau kolaps artinya apa ya? Ya kantor-kantor pemerintahan pasti tutup, pabrik, toko, retail, segala aktivitas ekonomi juga pasti berhenti. Pasar properti perumahan juga bakal musnah karena orang-orang pasti panic selling karena properti mereka yang di Teheran mendadak berada di zona bencana yang permanen, yaitu krisis air itu. Ya lu bisa bayangin lah, ibaratnya rumah-rumah yang terdampak lumpur lapindo di Sidoarjo, ya mereka kan juga pada panik, mereka juga mengungsi. Cuma bedanya kalau kasus lapindo itu kan levelnya skala provinsi, tapi kalau yang terjadi di Iran adalah krisis air skala negara guys. Jadi gak ada yang namanya ganti rugi guys, apalagi ganti untung. So dari sini lu bisa lihat lah, bakal makin banyak UMKM, pengusaha yang gagal bayar utang. Ujung-ujungnya bakal terjadi apa? Likuidasi, pailit, bangkrut, dan ujung-ujungnya krisis moneter. Pasti akan terjadi bangkrut total di perbankan yang ada di Iran. Karena aset-aset yang menjadi jaminan tidak ada lagi harganya guys. Ini ngeri banget guys, krisis properti, orang-orang panik, orang-orang pindah, semua properti dijual murah. Padahal selama ini properti itu jadi agunan bisnisnya, agunan pabriknya, agunan usahanya. Mendadak udah gak ada harganya dong, karena udah kotanya udah mati, propertinya gak ada nilainya. Akibatnya apa? Bank-bank bakal banyak yang kolaps. Dan lu udah tahu kalau properti kolaps artinya apa? Ekonomi negara itu bakal musnah, dana pensiun bakal lenyap, jaminan sosial kayak lu BPJS kesehatan, BPJS dan sostek segala macam udah gak ada, gak usah diharapin lagi deh. Ini ngeri banget, ini kehancuran total bagi Iran guys. Asli gue betul-betul ngeri sih lihat. Bulu kuduk gue sampai berdiri nih guys. Karena gue gak bisa bayangin penduduk Teheran 14 juta orang itu harus mengungsi kemana loh. Gila sih, lu bayangin Jakarta seluruh penduduknya 100% harus pindah keluar sesegera mungkin dari Jakarta. Lu bisa bayangin kacaunya gimana, chaosnya gimana. Tapi gue bisa prediksi apa yang akan terjadi. Kalau seandainya Desember juga hujan tidak turun, bendungan tidak terisi, sumur-sumur kering, maka yang terjadi apa? Pengungsian total, warga-warga akan pindah ke provinsi-provinsi yang masih ada cadangan air, yang masih punya rawa, masih punya danau, masih punya air di sungai-sungainya. Tapi apakah ini solusi permanen? Tentu tidak. Ini bakal menciptakan tekanan baru di daerah-daerah pedesaan, akan menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang baru di daerah-daerah yang ada airnya itu. Karena warga penduduk asli pasti jadi rebutan air dengan pendatang baru. Rebutan air artinya rebutan apa lagi? Rebutan penghidupan, rebutan pekerjaan, rebutan perumahan, tempat tinggal dengan pengungsi. So ujung-ujungnya krisis air ini bisa jadi membuat Iran bubar. Ya lu bayangin lah, lu di Jakarta krisis air, tiba-tiba orang se-Jabodetabek ini mendadak pindah ke Bandung. Apa yang terjadi? Krisis properti di Bandung, krisis pekerjaan di Bandung. Karena pengungsi yang pindah itu pasti kan harus kerja guys, ada penghasilan baru dong. Pasti chaos itu yang namanya Bandung guys. Bisa-bisa bubar Jawa Barat, bisa-bisa bubar Indonesia. Lu udah tahu lah, sama aja pusat pemerintahan kan di Indonesia di Jakarta, pusat ekonomi di Jakarta, tiba-tiba harus kosong melompong nih, habis total. Jadi lu bisa bayangkan ya chaosnya seperti apa Iran ini.